Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my video. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu bisa mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat dalam menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini, izinkan terlebih dahulu saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fitrianingsih, mahasiswa STEBI Global Mulia Cikarang dari program studi Ekonomi Syariah tahun ajaran 2020-2021. Maksud dan tujuan saya di sini yaitu untuk memenuhi UAS, ujian akhir semester genap pada mata kuliah Sistem Ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Anggi Setia Prayoga, Eskom MM. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teori konsumsi Islam. Nah, yang pertama akan saya bahas yaitu pengertian mengenai konsumsi dalam Islam. Sebelumnya, pengertian konsumsi secara umum dapat didefinisikan yaitu penggunaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, lalu apa sih pengertiannya konsumsi menurut Islam gitu? Perbedaan pengertian konsumsi menurut ekonomi Islam juga memiliki pengertian yang sama gitu. Konsumsi dalam ekonomi Islam adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan akhirat. Artinya itu yang membedakan antara konsumsi konvensional dan konsumsi di dalam Islam. Jika di dalam teori konvensional itu lebih mengutamakan individualisme, lebih mengutamakan kepuasan diri. Nah, di dalam Islam ini kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu tersebut. Kita menggunakan kebutuhan itu secara secukupnya. Karena di sini ada tujuan dari konsumsi Islam itu sendiri. Tujuan utamanya yaitu sebagai sarana penolong dan untuk beribadah kepada Allah. Jadi di samping dia memenuhi kebutuhannya di dunia, konsumsi juga sebagai penunjang dan penolong untuk beribadah kepada Allah. Karena aktivitas ekonomi yang paling utama ini yang merupakan konsumsi. Ya, kalaupun misalnya kita tidak ada konsumsi atau tidak ada konsumen, ya maka tidak ada pula produksi dan distribusi. Bahkan telah dijelaskan juga di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31 mengenai konsumsi dalam Islam ini. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, artinya apa sih hubungannya dengan konsumsi di sini? Artinya Islam itu tidak mengajarkan hal-hal yang berlebihan, mengkonsumsi yang berlebihan. Jadi, di sini juga ada menurut Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, 3 alasan mengapa seseorang harus melaksanakan aktivitas ekonomi. Yang pertama, mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan. Yang kedua, mensejahterakan keluarga. Dan yang ketiga itu untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Lalu selanjutnya yaitu ada prinsip konsumsi dalam Islam. Prinsip konsumsi di dalam Islam itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, dan prinsip kemurahan hati. Yang pertama yaitu prinsip keadilan. Artinya kita di dalam konsumsi atau di dalam memenuhi kebutuhan hidup, dalam mencari rezeki kita harus mencari yang halal dan tidak dilarang hukum.
Jika dilihat dari fenomena saat ini, masih banyak beberapa masyarakat yang tidak menerapkan prinsip-prinsip dalam Islam ini. Yang kedua ada prinsip kebersihan, yaitu di mana makanan yang kita konsumsi haruslah baik dan cocok untuk dimakan, tidak kotor, juga tidak menjijikkan sehingga merusak selera. Terutama bagi kita umat muslim, kita harus tahu konsumsi yang kita makan itu halal atau haram. Yang ketiga yaitu ada prinsip kesederhanaan. Prinsip ini ialah prinsip yang mengatur perilaku manusia mengenai makan dan minum tidak berlebihan. Nah, bahkan di dalam Islam sendiri telah dijelaskan bahwa Islam itu tidak pernah mengajarkan makan dan minum itu untuk berlebihan. Artinya di sini kita dituntut untuk tidak bersikap hedonisme dan materialistik. Prinsip yang terakhir yaitu ada prinsip kemurahan hati. Dengan menaati perintah Islam, tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan dan minuman yang halal yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara beberapa prinsip-prinsip dalam konsumsi Islam ini, menurut saya sangat baik apabila diterapkan di Indonesia, terutama Indonesia merupakan negara mayoritas terbanyak umat Islamnya. Nah, berdasarkan dari fenomena yang kita lihat pada saat ini mengenai konsumsi yang di dalamnya jauh dari kaidah-kaidah Islam. Padahal kita ketahui penduduk muslim di Indonesia itu mayoritas adalah orang Islam. Jadi seharusnya dalam segala aspek kehidupan, termasuk aspek konsumsi, harus berdasarkan kaidah Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Islam, perilaku seseorang konsumen harus mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Konsumsi dalam ekonomi Islam adalah kumpulan perilaku yang menggambarkan hubungan antara barang dan jasa dengan kebutuhan atau keinginan yang berhubungan dengan individu dalam sebuah masyarakat yang ditentukan oleh kondisi dan skala prioritas dengan berdasarkan pada kaidah dan asas Islam yang bertujuan menikmati dan menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cukup sekian presentasi pada kali ini terkait teori konsumsi Islam. Mohon maaf apabila banyak kekurangan serta kesalahan, karena karena kebenaran itu datangnya dari Allah dan kekurangan itu datangnya dari saya pribadi. Cukup sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching my video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.